berdiri silahkan duduk. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat penyertaan Tuhan, kita boleh berkumpul pada kegiatan 2025. Dengan tema Kepemimpinan Strategis di Industri Perbankan oleh pemateri Bapak Revino M. Pepa sebagai Direktur Utama Bank Sulutgo. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita bersama-sama mendengarkan ucapan selamat datang sekaligus doa buka oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ibu Filsia F. Autama S.Iko M.Iko. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi kita semua. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ketua Yayasan Berbakti Indonesia Pemohon, yang terkasih Ibu Kini Orutuene, Rektor Universitas Sariputra Indonesia Pemohon, saya sebut dengan hormat Ibu Dr. Angela Adam SMM, beserta jajaran rektor yang sudah hadir pada saat ini. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Sulutgo, Bapak Revino Pepa, beserta rombongan yang sudah hadir pada saat hari ini. Yang kami hormati pimpinan cabang Bank Sulutgo Pemohon, Ibu Lydia Dondo Rambe, beserta rombongan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati pejabat struktural Universitas Sariputra Indonesia Pemohon, para dosen dan staf pegawai, serta yang kami kasihi seluruh mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Pemohon, baik dari Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan. Di pagi hari ini, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas anugerah dan kebaikan Tuhan, kita semua bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam kegiatan kuliah tamu Universitas Sariputra Indonesia Pemohon. Dalam kesempatan ini, kami dengan bangga menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Revino Pepa selaku Direktur Utama Bank Sulutgo, yang dalam kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini di Universitas Sariputra Indonesia Pemohon. Kami sangat senang memiliki kesempatan ini, dan dalam kegiatan kuliah tamu hari ini tentunya merupakan kesempatan yang luar biasa bagi Universitas Sariputra Indonesia Pemohon untuk belajar dari pengalaman dan pengetahuan Bapak Revino sebagai seorang ahli khususnya dalam bidang perbankan. Dan kami optimis bahwa hal-hal baru yang akan kami peroleh dalam kegiatan ini akan menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya sivitas akademika Universitas Sariputra Indonesia Pemohon. Untuk itu, selama mengikuti kegiatan kuliah tamu untuk kita semua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dan mengawali kegiatan kita pagi hari ini, mari kita minta pertolongan dan tuntunan Tuhan, dan kita mengajak kita semua untuk berdoa bersama, dan izinkan saya untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari yang indah ini kami bersama-sama boleh berkumpul di tempat ini, di kampus kami yang tercinta Universitas Sariputra Indonesia Pemohon, dalam kegiatan kuliah tamu semester genap tahun ajaran 2025-2026. Bapa di surga, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, serta kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberkati juga pemateri kami di pagi hari ini, Bapak Revino Pepa, berkati dia dengan hikmat dan kebijaksanaan serta akal budi yang berasal daripadamu, sehingga ia boleh menyampaikan segala hal yang baik, yang positif, yang dapat menjadi inspirasi bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, seluruh rangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu yang terima kasih.
jadilah sepenuh dengan kehendak dan rancangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oleh Bunda Bapak Aprilis Mandorbi, STH MIKO, dipersilakan. Iya, tadi pas waktu dapetin Pak Dirut bilang tolong santai-santai dong. Untuk itu Pak Dirut bersama rektor mungkin bisa beranjak ke kursi yang bisa menciptakan rasa santai, Pak. Mari, Pak. Iya, sudah dikatakan tadi sebagai pengantar oleh Ibu WR1 maupun Ibu Rektor bahwa kepemimpinan pada tingkatan apapun adalah sebuah hal yang penting buat kita, dan puji Tuhan kita bersyukur hari ini kita boleh dihadirkan seorang tokoh yang sangat kompeten dalam bidang kepemimpinan strategis. Untuk itu kita memberikan aplaus kepada Pak Direktur Utama BSG Pak Revino Pepa. Baik, sebelum mic bergeser, saya akan membacakan profil singkat dari Pak Direktur Utama BSG Pak Revino Pepa. Pak Revino Pepa lahir pada tanggal 22 Mei 1965. Dalam karir profesional beliau, khususnya di Bank Surgo, Pak Revino sudah menduduki berbagai posisi penting, dan posisi penting itu kalau di sini kita ambil dari 2009 lah ya, dimulai dengan sebagai pimpinan divisi umum Bank Surgo 2009 sampai dengan 2010, lalu 2010-2011 sebagai pemimpin divisi kredit Bank Surgo, lalu 2012 sampai dengan 2014 sebagai pemimpin divisi perencanaan Bank Surgo, 2014 sampai dengan 2016 sebagai grup hit operasional Bank Surgo, 2016 sampai dengan 2021 sebagai direktur umum Bank Surgo, dan sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini sebagai direktur utama Bank Surgo. Yang perlu juga diketahui, Pak Revino sudah ketiga kali ya Pak sebagai direktur utama, menjabat sebagai direktur utama Bank Surgo hingga saat ini. Jadi memang dari segi kapasitas kapabilitas pemateri kita di hari ini tidak perlu disaksikan dan diragukan lagi. Baik, kita akan segera mendengar pemaparan dari Pak Revino, dan kita akan memberikan waktu kepada Pak Revino 15-20 menit Pak Dirut untuk pemaparan. Lalu setelah itu kita akan membuka sesi untuk mahasiswa. Sepertinya mahasiswa dari tadi sudah sangat antusias untuk berdiskusi lebih panjang lebar lagi, dan kita berharap teman-teman mahasiswa bisa menggali ilmu dari Pak Revino lebih dalam
agar ada pengetahuan tetapi juga keterampilan dalam segi kepemimpinan. Untuk itu silakan Pak Dirut untuk memaparkan. Berdiri saya bisa. Ini rasanya kalau berdiri juga supaya lebih afdol begitu ya. Selamat pagi untuk kita semua, adik yang saya hormati Ibu Rektor, Ibu Angela Adam, Bu Dr. Angela Adam, yang saya hormati pimpinan yayasan yang ada. Kemudian tentunya yang saya hormati seluruh pejabat eksekutif dari Universitas Hari Putra yang hadir, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Teman-teman dari PSG yang bersama-sama dengan saya pada hari ini, ada pemimpin cabang pemohon, ini bos kita yang di pemohon, Ibu Devi. Itu yang paling penting di sini adalah seluruh adik-adik mahasiswa. Baiklah, tentunya pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa bertemu di dalam istilah ini kuliah tamu gitu ya. Tapi tentunya saya pribadi pun senang gitu bila bisa dengan kita bisa berbagi hal yang tentunya dari segi umur saya lebih tua, jadi mungkin saya lebih banyak bisa berbagi kepada adik-adik semua. Jadi tadi sudah diperkenalkan, saya berkarir di BSG dari dalam. Saya ini produk dari dalam. Karena kalau di level direksi saja dari luar bisa menjadi pengurus bank. Macam contoh kita sekarang ada yang dari Bank Mega, sekarang di direksi BSG itu ada 2 orang dari luar, satu dari Bank Mega, satu dari BNI. Kalau saya sendiri ini produk dari dalam. Saya sudah tahun ke-37 di BSG tahun ini, jadi setengah dari hidup saya ada di situ. Lebih dari setengah. Jadi seperti itulah. Karena di direksi atau komisaris bank itu dari mana saja bisa. Sepanjang itu diangkat oleh pemegang saham. Saya sendiri memang orang dalam dari BSG, dari tukang ketik sampai bisa jadi direktur utama. Jadi begitulah. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita punya latar belakang pendidikan yang berbeda di sini. Saya lihat ada mahasiswa dari ilmu keperawatan, dari manajemen bisnis, dan ada 3 fakultas di sini. Tapi hari ini saya ingin mungkin karena diberikan waktu hanya beberapa menit, saya saja secara singkat ingin membagikan satu materi tentang leadership, tentang kepemimpinan, yang hari ini saya berikan judul namanya kepemimpinan strategis pada industri perbankan. Jadi perbankan ini di Indonesia ini adalah satu kelompok industri. Jadi kalau kita kenal, ada industri manufaktur, ada industri perhotelan, ada macam-macam. Kalau di penerbangan ada industri penerbangan. Nah, perbankan juga itu membentuk satu ekosistem yang kita kenal namanya industri perbankan. Nah, kenapa masing-masing industri punya karakteristik sendiri? Jadi setiap industri punya karakteristik masing-masing. Kalau di airline industry itu, di industri penerbangan, dia menjual jasa penerbangan.
Kita tahu banyak perusahaan penerbangan yang ada Lion Air, ada Garuda, ada Citylink, lain-lain. Mereka membentuk yang namanya industri penerbangan dengan karakteristiknya. Nah, di perbankan juga begitu. Perbankan ini adalah satu industri tersendiri di dalam sektor keuangan. Jadi sektor keuangan di Indonesia salah satu bagian industri itu adalah perbankan. Di sektor keuangan ini ada macam-macam industri di situ. Ada industri asuransi, ada industri finance. Ya, kalau orang kredit motor itu, mobil, industri finance. Ada industri dana pensiun, ada macam-macam. Nah, perbankan adalah salah satu bagian dari sektor keuangan yang disebut dengan industri perbankan. Oke ya, kira-kira begitu. Jadi bank-bank ini di Indonesia ini dia bagian dari sektor keuangan yang disebut dengan industri perbankan. Nah, seluruh sektor keuangan di Indonesia ini diawasi oleh salah satu lembaga yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lalu dulu Bank Indonesia. Jadi pengawas kita diawasi. Jadi perbankan ini tidak boleh lari dari aturannya. Dia diawasi oleh salah satu lembaga yang disebut dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Nah, berkaitan dengan perbankan ini, karena perbankan ini dengan industri yang lain memiliki ciri khas produknya, betul nggak? Jadi kalau pabrik kursi ini, pabrik yang memproduksi kursi ini kelihatan. Oh, ini kursinya, ini dibuat di pabrik di mana? Oh, pabrik yang di Jawa sana. Ya kan? Meja ini, oh meja ini dibuat oleh perusahaan mebel sehingga menghasilkan meja ini. Nah, kalau saya tanya, bank itu mengeluarkan apa produk? Tidak kelihatan. Jadi produk bank itu sangat spesifik. Karena kenapa? Salah satu adalah produk bank itu tidak kelihatan atau kita sebut namanya intangible. Produk yang tidak kelihatan. Berbeda dengan meja kursinya yang kita lihat. Hal ini ada produknya. Nah, sehingga itu yang kita sebut industri perbankan ini cukup spesifik. Karena produknya tidak kelihatan. Berbeda dengan air mineral ini, ada perusahaan di air Madini, hanya dia memproduksi, keluarlah air mineral ini. Kita lihat sekarang kalau bank ini tidak kelihatan. Nah, sehingga kenapa mengurus bank itu menjadi suatu hal yang penting. Karena dengan produk yang tidak kelihatan tadi, kita juga mengurusnya harus lebih hati-hati dan harus lebih baik kira-kira. Sehingga diperlukanlah yang kita sebut namanya kepemimpinan strategik di industri perbankan. Begitu ya, adik-adik. Jadi kira-kira begini, topik ini kenapa kita mengangkat kepemimpinan strategik itu penting? Karena salah satu adalah produk bank itu cukup unik. Dia tidak kelihatan. Kedua, industri perbankan itu diawasi secara ketat oleh regulator, oleh pengawas. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pemerintah sangat mengawasi industri perbankan. Kenapa industri perbankan ini diawasi secara ketat oleh pemerintah? Karena perbankan itu menerima uang dari masyarakat. Jadi adik-adik di sini, bapak ibu di sini, kan pasti punya rekening di bank, tabungan, ya kan? Karena menaruh uang di bank dalam bentuk tabungan, simpan uang di bank, ada deposito mungkin. Kalau ada uang lebih harus dideposito. Kalau dia perusahaan atau lembaga pendidikan seperti USID mungkin taruh di rekening giro, ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa adik-adik di sini mau taruh uang di bank mana aja, ya? Bank X misalnya. Kenapa?
Ya? Karena adik-adik percaya sama itu, betul nggak? Kita taruh uang, jadi kalau taruh uang di BSD, kenapa adik-adik mau taruh uang di BSD? Karena percaya terhadap BSD, betul nggak? Karena kita percaya. Mau dipercaya nggak kalau kita boleh bawa lari itu doi? Ini direktur utama kita boleh bawa lari boleh kedua ya. Halo? Tetapi kita percaya bahwa uang itu tidak akan diapa-apain gitu. Sehingga karena ada uang di situ, maka pemerintah mengawasi secara ketat. Sehingga kita sebut industri perbankan itu fully regulated, penuh banyak sekali aturan. Kemudian uang yang ada di bank ini kan, adik-adik simpan uang di bank, uang itu mau diapain oleh bank? Kira-kira didiamkan di bank, taruh di kas? Tidak. Uang dari adik-adik yang ada di bank kita jual lagi dalam bentuk apa? Kredit. Kita kasih kredit. Sekarang waktu kita kasih kredit, kami bank percaya bahwa kredit itu akan dikembalikan. Uang ini kan bisa saya kasih ke Ibu Teti, ini uangnya. Saya percaya ibu ini akan mengembalikan uang itu, betul enggak? Ini kan kredit. Tetapi bisa nggak dia tidak kembalikan? Bisa. Artinya di sini bank berhadapan dengan risiko. Ada risiko uang yang dititip di bank, uang adik-adik semua yang ada di bank. Saat taruh di bank, saat kasih kredit, itu memiliki risiko uang itu tidak kembali gitu. Tidak kembali. Yang kita kenal namanya kredit macet. Uang itu kredit itu bisa macet, tidak kembali. Sehingga bank ini berhadapan dengan risiko. Ya. Selanjutnya, apakah bank cuma satu di Indonesia ini? Hari ini ada 152 bank di Indonesia. 152 bank. Jadi industri perbankan itu salah satu industri yang cukup ketat di persaingan. Persaingan ini ketat sekali. Artinya setiap bank harus kompetitif. Tidak ada suatu aturan bahwa kita wajib menyimpan uang di salah satu bank. Tidak ada aturan. Mana saja lah. Adik ini mau simpan di BSK silakan. Mau simpan di bank lain juga silakan. Tidak ada aturan yang melarang, mewajibkan, kecuali di Korea Utara sana kan ya. Di Korea Utara sana ya mungkin cuma ada satu bank di sana gitu. Tapi kita dengan negara demokrasi, negara bebas, silakan. Mau taruh uang di bank mana saja, boleh. Tidak ada kewajiban. Nah, jadi intinya industri perbankan ini industri yang cukup ketat. Mau taruh di mana saja bisa. Sehingga bank itu harus bersaing. Supaya bisa eksis harus bersaing. Harus bersaing. Nah, kemudian yang terakhir itu artinya begini. Industri perbankan ini penting untuk negara ini. Setiap negara industri memegang peranan yang strategis. Kenapa? Karena salah satu menumbuhkan perekonomian di masyarakat adalah melalui perbankan. Jadi kalau ada adik-adik di sini yang membuka usaha, katakan membuka sekarang yang lagi ramai kan ini jualan kopi, ya? Jualan kopi. Kalau di Manado itu ada namanya Sunbay, ada Sunbay di Megamas. Itu malam banyak anak-anak jualan kopi di situ. Sampai anak juga sampai jualan di situ. Jualan kopi di Sunbay di Megamas. Ini usaha-usaha kecil. Sebagian besar mereka bisa berjualan karena dibantu oleh bank. Coba bisa bayangkan di Indonesia ini berapa banyak usaha-usaha seperti itu yang menerima bantuan dari bank, bukan bantuan, kredit dari bank, sehingga bisa berkembang.
karena mereka bisa berusaha, dia cari orang kerja, cari tenaga kerja, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Akhirnya kalau ada 100 usaha seperti itu, dia menyerap 2 tenaga kerja, ada 200 orang yang bisa bekerja dan mendapat gaji setiap bulan. Berarti perbankan itu dia mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pemberian kredit, sehingga ini penting buat perekonomian. Kalau perbankan tidak memberikan kredit untuk perekonomian ini, ekonomi akan lesu. Sehingga perbankan harus didorong oleh pemerintah menjadi lembaga yang mendorong perekonomian, sehingga kedudukan perbankan ini penting. Nah, setelah kita melihat ini, maka kita tahu bahwa mengurus bank ini, mengatur bank ini penting, atau kita sebut strategik. Jadi kalau saya diberikan tanggung jawab oleh pemegang saham untuk mengurus bank ini strategik. Ini penting karena hal-hal yang tadi itu yang kita sebut, sehingga di perbankan itu memerlukan yang disebut dengan strategic leadership atau kepemimpinan strategis. Oke, begitu ya. Inilah topik pembicaraan. Mungkin kita, karena cuma diberikan waktu sampai 20 menit, kita ya kasih yang penting-penting aja ya, yang penting-penting. Nanti orang boleh tanya jawab. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kerja bank ini? Bank ini bekerja sebagai apa? Seperti apa bank itu melakukan kegiatan usaha? Nah, perbankan itu diatur oleh undang-undang, oleh ketentuan yang namanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jadi kira-kira bank dia sebutkan begini: bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi intinya dari definisi ini undang-undang yang bilang, bank itu melakukan aktivitas paling besar 2 hal. Apa? Menghimpun dana dari masyarakat, ada di definisi itu. Kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Itu sebetulnya definisi bank. Jadi bank itu menghimpun dana dari masyarakat, dia tarik dana dari masyarakat, kemudian dana ini disalurkan kembali kepada masyarakat. Itu dia. Nah, dalam rangka dia menghimpun dana masyarakat, atau penghimpunan dana ini kita sebut funding activities. Jadi aktivitas menghimpun dana. Kemudian dana itu kita salurkan lagi kepada masyarakat yang kita sebut dengan lending activities atau aktivitas penyaluran dana. Oke? Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kita sudah mendengar pemaparan materi dari Pak Dirut. Paling tidak ada beberapa hal penting. Kalau dari seluruh materi yang ada, paling tidak ada 3 kata kunci, yaitu leadership vision, strong leadership, dan adaptive leadership. Dan untuk itu kita akan membuka ruang tanya jawab. Untuk sesi pertama diberikan kesempatan kepada 3 penanya yang mau bertanya. Nanti kalau masih ada waktu, kita buka sesi berikut. Dan bagi yang mau bertanya, silakan berdiri, menyebutkan nama serta menyebutkan dari fakultas apa. Disilakan. 1, 2, 3. Sudah 4 ini, 4 dulu untuk sesi pertama. Terpaksa lebih ini, 4. Silakan. 4, 1, 2, 3, 4.
menyebut nama, fakultas, dan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Vincent Mokalanis dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan. Program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Saya ingin bertanya, menurut Bapak, bagaimana kepemimpinan strategis di perbankan memastikan bahwa orientasi profit tidak mengabaikan aspek kemanusiaan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau jawab satu Pak Guru atau langsung satu aja? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Jadi bank ini adalah perusahaan. Kita, kalau kami namanya PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo. Kita adalah perseroan terbatas. Salah satu tujuan perusahaan yaitu profit. Salah satu. Jadi tujuan umum perusahaan itu adalah kelangsungan hidup perusahaan, kontinuitas usaha. Tetapi kontinuitas usaha itu bisa jalan apabila perusahaan itu memiliki keuntungan. Ya kan? Jadi keuntungan ini adalah salah satu faktor yang membuat perusahaan itu bisa berjalan terus menerus. Oke? Jadi profit ini adalah bagian daripada aspek yang mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Ini perusahaan boleh berjalan terus karena kalau ada untung. Kalau tidak ada untung, besok sebulan. Benar? Oke? Tetapi apakah memang profit ini menjadi aspek semata-mata buat suatu perusahaan? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, kalau kita perhatikan, kita tidak mau mengambil contoh perusahaan yang lain, jadi kita aja sendiri dari bank. Kenapa profit ini kita dapat? Okay? Bank itu bisa dapat, atau kami dapat profit gimana sih sebetulnya? Kami dapat profit karena pertama ada yang menyimpan uang, halo, kemudian ada yang mau terima, ada orang-orang, ada lembaga-lembaga yang kita bisa berikan uang itu dalam bentuk kredit, sehingga kalau dia punya usahanya maju, dia juga punya profit, dia bisa bayar. Kita bisa dapat pendapatan, begitulah. Artinya kita sendiri menyadari begini, profit itu tidak jatuh dari langit. Orang hari ini urus bank, tidur, bangun pagi sudah sore ini duit. Loh, tidak seperti itu. Itu tercipta karena ada ada stakeholder di luar itu. Ada yang lain gitu. Orang-orang kita bantu, usahanya bagus, dia kembalikan. Ada masyarakat yang mau menyimpan uang di bank. Artinya, secara tidak langsung masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan daripada keuntungan tersebut. Betul? Gitu ya? Nah, sehingga kita perlu memperhatikan juga aspek-aspek ini terhadap masyarakat. Tentu memperhatikan ini secara aturan. Kedua, cara kita memperhatikan itu kita atur kegiatannya. Kemudian cara memperhatikan itu pada batas-batas yang wajar. Sehingga kita boleh mengeluarkan bantuan kepada masyarakat yang kita sebut dengan namanya corporate social responsibility, atau bagian dari tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat. Tetapi tentunya secara terbatas. Artinya tidak jor-joran. Kita berikan, katakan ya setiap tahun kita coba misalnya untuk bantuan pendidikan. Bantuan pendidik, beberapa lembaga kita berikan bantuan pendidikan. Kemudian kita berikan misalnya ada air bersih untuk beberapa lembaga tertentu. Itu bagian kepedulian kita terhadap masyarakat.
tetapi tentunya ini juga sekali lagi secara terbatas dan wajar. Karena kalau kita mengeluarkan secara besar-besaran, ya bangkrut kita. Nanti keuntungan itu habis hanya untuk bagi-bagi uang, hanya untuk memberikan sumbangan. Jadi itu bagian dari bagaimana kita memperoleh profit, tetapi profit itu kita mengambil sebagian untuk kita berikan bantuan kepada masyarakat. Kira-kira. Dan ini yang praktik di kita. Tetapi tentunya di tempat lain saya kurang terlalu mengikut. Tidak. Di tempat lain juga ada mungkin di bank yang lain atau di perusahaan manufaktur, perusahaan jasa yang lain juga ada seperti itu. Rata-rata perusahaan yang ada keuntungan dia membagikan kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Itu adalah keseimbangan antara profit dan bantuan-bantuan ke masyarakat. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Teresia Umpewe, semester 2 dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Mohon izin, seperti yang kita tahu bersama bahwa sekarang itu ada di era zaman ancaman cyber atau kebocoran data. Jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi dari Bapak atau dari Bank BSG dalam menjaga keamanan data agar tidak bocor? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang ini era digital, digitalisasi. Kalau saya dulu masih 30 tahun lalu, itu belum ada itu era digitalisasi, rata-rata secara manual. 20-30 tahun lalu kalau orang mau tarik uang, mesti datang ke bank. Baru orang tekan slip penarikan, baru dikasih uang. Betul nggak? Sekarang tidak ada lagi seperti itu. Di counter bank sepi sekarang. Tidak ada nasabah yang datang. Praktis kecil sekali. Kalau orang mau, sehingga ya harus kita lihat kantor-kantor cabang bank itu makin hari makin sedikit. Di bank-bank swasta yang lain sudah mengurangi. Kita sudah tidak perlu, maafkan, teller bank itu sudah kita kurangi. Kita tidak menerima lagi teller bank. Teller bank sekarang nggak ada kerjaan. Customer service itu nggak ada kerjaan, kecuali buka rekening. Tapi selanjutnya semua dilakukan secara digitalisasi. Mau perlu uang cash ya datang aja ke ATM, gitu. Mau bayar di toko ya kasih kartu kris, kasih kartu debit atau transfer lewat gadget, bisa transfer kan? Artinya hari ini disebut dengan cashless era cashless, tidak menggunakan uang tunai lagi. Uang tunai makin lama makin ditinggalkan, karena ada yang disebut dengan digitalisasi. Nah, tetapi digitalisasi ini juga ada risiko, itu yang kita bilang tadi. Bank itu bergaul dengan risiko setiap hari. Kita adalah industri yang berisiko. Transaksi kita pun berisiko. Karena digitalisasi ini semua dilakukan secara elektronifikasi. Kedua, ya kita sebut dengan mesin dalam tanda kutip, aplikasi dan lain-lain. Ini by electronic semua, electronic transaction, electronic payment. Perlu uang tunai ya datang ke ATM, tinggal tarik, sudah datang di kantor bank. Ada ATM di mana-mana bisa tarik. Mau bayar 20 juta, tidak perlu diambil uang, tinggal dari gadget, kirim 20 juta selesai. Kirim 5 juta, kirim 1 juta. Token listrik bayar dari situ. Nah, karena penggunaan elektronifikasi ini dilakukan oleh aplikasi, maka ini berisiko. Risikonya apa? Ya aplikasinya dihack, gitu, ya kan? Aplikasinya dibajak, gitu. Baik. Coba Moni mau transfer 10 juta, betul ya?
Ibu mau kirim ke bapak ini 10 juta. Tahu-tahu kita DP hacker kita tambah tuh 10 tambah 1 nol. Berapa uang yang terkirim? 100 juta. Itu baru 1 nol. Oh, ibu ini ada doi itu teh. Di rekening ada 1 miliar. Dia mau transfer 10 juta, tambahkan 1 nol. Yang tinggi 100 juta. Bukan 10 juta. Cuma 1 nol yang ditambahkan. Kalau itu orang itu ada doi 100 miliar, kalau dia tambah 2 nol, jadi 1 miliar yang tinggi. Cuma 2 nol tambah. Ini risiko yang ada di era digitalisasi. Nah sekarang bagaimana kita kaitkan dengan bisnis kepercayaan? Nah kita bank yang melaksanakan itu, kalau dibobol-bobol terus, orang mau percaya lagi enggak? Ya. Sehingga kita wajib menjaga transaksi yang ada di bank di era digital ini, terutama di era cyber ini. Kita punya unit yang namanya cyber security, unit keamanan cyber. Setiap bank kita punya unit cyber. Bank harus wajib menjaga keamanan cybernya, keamanan dari transaksi digital ini, karena ini menyangkut reputasi bank. Kalau kita tidak menjaga keamanan cyber kita, kemudian bank kita dibobol, maka nasabah itu bisa lari pindah ke bank lain dan bank itu ya bangkrut. Sehingga kewajiban kita menjaga. Jadi setiap transaksi yang ada di bank harus kita jaga keamanan. Dan jaga keamanan ini bukan cuma jam 5 sore sampai jam 5 pagi, 24 jam orang baku jaga. Beda dengan dulu. Dulu jam 5 sore bank tutup, kita pulang di rumah sudah tidur sedap. Hari ini jam 12 malam, jam 1 pagi, ini data pikir-pikir aman nggak di barang ini ya kan? Karena masalah cyber ini. Oke? Jadi intinya bank itu selalu menjaga keamanan cyber. Keamanan transaksinya selalu dijaga supaya tidak bobol. Dan semua bank kita yakin melakukan hal yang sama, karena semakin canggih, yang hacker-hacker juga ini semakin canggih, semakin pintar. Jadi ya DP kata lain sama baku jaga. Kalau tidak baku jaga, bahaya. Jaganya seperti apa ya kita tidak perlu jelaskan di sini ya kan? Kita punya manajemen cyber security sendiri, mereka punya aturan. Mereka punya protap di situ, mereka lakukan seperti apa. Tapi intinya itu semua dijaga oleh bank, sehingga diupayakan tidak ada kebobolan transaksi keuangan. Tidak, terima kasih. Berikutnya, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Happy dari Fakultas Keperawatan Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Mau bertanya, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menjadi pemimpin yang efektif di era perubahan yang cepat seperti sekarang? Dan bagaimana cara Bapak mengatasi atau menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Baik. Makro ini pertanyaan yang paling susah ini. Ini kepemimpinan yang efektif ini kan relatif, itu yang kita sebutkan tadi. Setiap industri punya ciri khasnya masing-masing, ya. Contoh, ini lagi air mineral, paling gampang udah kalian. Coba kira-kira kalau kita jadi direktur utama di perusahaan air mineral, jangan dulu nih Pak, ini perusahaan ini kita DP Dirut. Apa yang kita lakukan? Ini orang ke perusahaan DG. Pertama, kita mesti yakinkan bahwa yang keluar di sini air bersih ya, di botol ini. Kalau dia sobat coklat, siapa yang mau beli? Begitu. Kalau DP isi ini berapa? Ini 300 mili.
harus isi 300 ml. Jangan tulis 300 DP isi 200 sampai di sini. Kemudian DP botol ya baguslah bersih-bersih begini. Jangan kotor-kotor. Kalau kita jadi pemimpin di perusahaan Aqua ini, ya, sobat bilang merek, itu perusahaan air mineral ini ya. Jadi kita akan mengawasi, kita akan pastikan bahwa keluar ini air mineral ini seperti ini, betul nggak? Kan? Karena kita berbisnis air mineral, oke? Bisnis air. Kedua, bagaimana cara memastikan ini? Ya kita mesti atur di pabrik yang produksi DP mesin hari ini jalan bagus. Kalau memproduksi satu hari 10.000 botol, harus 10.000 yang keluar. Kalau dia cuma keluar 5.000, nanti omsetnya jadi sedikit. Kalau keluar 10.000, minimal 10.000 harus keluar 10.000 botol. Kita mesti pastikan ini orang-orang yang produksi ini bisa bekerja dengan baik. Kalau ada yang sakinya nak masuk, harus ada DP pengganti. Oke? Kalau 10 orang yang kerja hari ini harus 10 orang. Nah, setelah kita jual ini barang ini dia, kong DP doi ke mana? Kira-kira. Jual ini air mineral, orang bayar, kok? Jangan-jangan tuh doinya masuk di perusahaan. Jangan-jangan itu doi DP pegawai sebuah lari atau suka mana? Ya, kita mesti yakinkan bahwa setelah jual ini barang ini, DP doi masuk. DP doi masuk di bank. DP doi masuk di perusahaan. Kedua, selanjutnya, ada catat betul nggak bahwa jual 10.000 masuk DP uang senilai yang dijual 10.000? Jangan-jangan yang masuk cuma 5.000. Halo? Artinya kita simpulkan, kalau kita jadi CEO dari perusahaan ini, yang itu yang kita lakukan. Nah, sekarang kembali kepada itu, kita disebut pemimpin yang efektif atau CEO yang efektif di perusahaan air mineral. Nah, sekarang bagaimana kita di bank? Ya mirip seperti itu. Kira-kira seperti itu. Orang sudah diskusi tadi itu digitalisasi. Ini produk-produk digital aman-aman semua, tidak ada kebobolan. Ini pegawai ini udah kerja bagus-bagus. Ya. Kemudian apa lagi? Itu kredit yang orang kasih lancar-lancar semua. Kredit yang diberikan dicatat dengan baik. Waktu dia bayar bunga dicatat dengan baik. Bunganya masuk sebagai pendapatan bank. Jadi itu membuat kepemimpinan itu menjadi efektif. Kita menjadi efektif. Walaupun dengan produk yang berbeda-beda. Tadi tersebut ini air mineral. Dia punya karakteristik sendiri. Di bank juga karakteristik sendiri. Mungkin secara general itu sama kepemimpinannya, tetapi waktu mengurusnya itu berbeda-beda. Kalau ini kelihatan. Kalau ini air mineral bengko DP botol orang dapat lihat. Kalau tuh tabungan bengko dapat lihat. Kalau tuh deposito bengko dapat lihat. Kalau itu kredit bengko dapat lihat. Kelihatan. Sehingga karakteristik kepemimpinannya akan menyesuaikan. Jadi yang message yang saya mau sampaikan akan berbeda dengan setiap produk yang kita keluarkan. Kalau industri penerbangan, dia mesti urus tuh pesawat, jangan ada pesawat jatuh. Begitu. Kabin pesawat bersih, AC-nya dingin. Ya. Berbeda-beda. Jadi kepemimpinan yang efektif ini bergantung di setiap produk dan karakteristik dari industri. Kalau kita di bank, ya kita harus meyakinkan produk kita yang tidak kelihatan itu baik-baik saja. Itu yang paling penting. Sehingga ya kalau mau disebutkan tentu panjang lebar, tetapi kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Elsari Palimanan. Saya mahasiswa aktif semester 2 Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi Program Studi Manajemen. Izin bertanya Pak, ini dalam perspektif manajemen risiko. Nah, bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin yang ada di bank menentukan batas toleransi di tengah tekanan target pertumbuhan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan semua sebenarnya fit and proper test ini. Yang bertanya mahasiswa keperawatan, jadi jangan-jangan so ganti ekonomi keperawatan ini. Tadi manajemen. Ada beberapa kan di keperawatan. Tapi itu bagus, itu bagus. Jadi kita di bank ini adalah satu bidang atau satu aspek yang kita harus terapkan, yaitu risk management, manajemen risiko. Nah, di manajemen risiko itu, ya ini teoritis ya, ada disebut dengan kerangka manajemen risiko. Salah satu bagian dari kerangka manajemen risiko adalah risk tolerance. Betul yang disebutkan. Jangan-jangan ini itu dari kuliah perbankan ya kan? Toleransi risiko. Jadi di situ ada limit risiko, bahkan ada selera risiko, baru ada toleransi risiko. Oke? Nah, setiap kegiatan itu kita menetapkan yang disebut 3 hal ini: limit risiko, selera risiko, dan toleransi risiko. Jadi ya, teoritis. Nah, contoh. Kita memberikan kredit kepada usaha kecil perdagangan. Kalau usaha perdagangan bisa jual sembako, jual kain, macam-macam. Kita menentukan bahwa untuk kredit usaha kecil perdagangan itu batas di risiko kredit bermasalah adalah 5%. Itu namanya risk tolerance. Berarti toleransi risiko ada 5%. Jadi kalau kita kasih kredit 100, batas yang bermasalah 5 juta. Kalau kita kasih kredit 100 juta, total keseluruhan kita kasih 100 juta, cuma boleh 5 juta yang bermasalah. Okay? Karena kita anggap kalau di bawah 5 juta dia bermasalah, risikonya masih bisa kita toleransi. Okay? Tetapi apabila sudah di atas 5 juta, maka dia sudah melewati daripada list toleransi. Toleransi risiko yang boleh kita kelola. Yang kita kelola di bawah 5%. Kalau di atas 5%, ini nak main-main ini. Mesti kita seriusi, kira-kira begitu. Nah, setiap produk-produk itu kita menentukan yang namanya risk tolerance. Ada 3 risiko, itu salah satu deh. Ada limit risikonya, batas risikonya berapa, kemudian selera risikonya berapa, risk appetite-nya berapa, dan risk tolerance-nya seperti apa. Itu kira-kira ya. Dan tak jelaskan secara rinci, tapi kenapa? Jadi ditentukan setiap produk itu ada risikonya. Oke, kita kira cukup ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dirut. Masih mau buka sesi Pak? Masih bisa? Satu atau dua? Dua kata Pak. Pak Dirut, tenang, Pak Dirut semua wakafkan waktunya untuk Unsrit saat ini. Ya. Allah. Yang di belakang dulu, yang di belakang, sabar. Yang di belakang mana? 1, 2 orang, silakan. Maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Tasya Kusum dari Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, Prodi Komunikasi. Mau bertanya Pak, saat ini kan kemajuan digital khususnya keberadaan Artificial Intelligence atau AI dan algoritma media sosial adalah sebuah keniscayaan. Nah, dalam konteks kepemimpinan, bagaimana Bapak memandang keberadaan kehadiran AI dan algoritma media sosial
dan bagaimana implementasinya pada sistem BSG? Terima kasih. Dari mana nih? Perawatan? Oh, bisnis. Komunikasi Pak katanya. Komunikasi, oke. Baik, terima kasih ya. Tanya ini susah-susah semua ya. Baik. Jadi begini, hari ini kan kita diperhadapkan jadi ada media sosial, kemudian di dalamnya ada artificial intelligence, algoritma dan lain-lain. Ini era hari ini. Ya. Ini diminta kita pendapat ya, ini pendapat. Ini era hari ini kita sebut begini. Ketidakbenaran yang diulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Jadi kalau mau nih sebentar kita pulang mau nih belum ayah itu di sana besain dia. Orang percaya pasti percaya. Kita besain. Kira begitu ya. Jadi apa aja ketidakbenaran yang selalu diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran. Orang bisa berkomentar begini di media sosial, dia tidak kenal si A ini. Kemudian si A ada suatu kejadian, dia langsung nyeletuk, aduh memang kok dia biasa ya. Padahal kenal nyanda, saudara nyanda, baku dapatnya tidak pernah. Loh, dia bisa berkomentar tentang seseorang. Padahal ya itu kita tidak kenal, tidak, saudara tidak, pernah bertemu pun tidak. Cuman karena ada satu kejadian, mungkin dia memberikan komentar terhadap kejadian itu. Dan kalau banyak yang memberikan komentar seperti ini, itu yang bisa menjadi seolah-olah itu adalah kebenaran. Nah, persoalannya bukan di situ sekarang. Persoalannya begini, tentang artificial intelligence. Kalau tadi oke lah, di sini ada katakan ada 100 orang, semua berkomentar tentang sesuatu. Tetapi bisa lebih dari 100 orang berkomentar. Yang berkomentar siapa? AI. Halo? Orang palsu gitu loh. Bisa nggak? Bisa. Kalau orang betul masih bagus, walaupun salah dari komentar. Tetapi bisa nggak ada suatu komentar yang diciptakan? Dan yang berkomentar itu ada DP profilnya, orangnya ada namanya, karena tahu itu nggak ada DP orang. DP nama Cynthia misalnya, atau nggak ada nih Cynthia ini. DP foto nggak tahu foto apa diciptakan begitu lewat AI. Kemudian dia berkomentar. Dan itu yang berkomentar bisa ribuan, bisa jutaan gitu. Terhadap sesuatu persoalan, terhadap sesuatu event. Itu adalah AI. Sekarang bisa. Bisa. Betul nggak? Bisa. Itu negatifnya, negatif. AI itu negatif. Kemudian di sistemnya ada yang disebut dengan algoritma sistem. Pada satu, misal contoh di TikTok, setelah di komen di TikTok, TikTok ini kan akan membaca dengan algoritma. Itu ratingnya akan naik, karena banyak yang berkomen, banyak yang nimbrung di situ. Padahal, maaf kata, itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Dia menjadi ada karena artificial intelligence. Itu negatifnya. Nah, tapi artificial intelligence ini bisa positif. Itu tadi negatifnya, bisa positif. Positifnya apa? Kita bisa berhemat. Contoh, di call center. Kalau kita mau rekrut pegawai di call center, aduh bayar ke dia 5 juta tiap bulan, ya tuh. Kita call center itu kita kasih AI aja. Ada ada gambar perempuan atau cewek yang cantik, padahal itu udah ada. Kemudian setelah ditelepon oleh nasabah, saya mau tutup rekening bisa? Oh silakan, tekan ini, tekan itu. Padahal nggak ada dari orang itu. Itu positif. Positifnya nih artificial intelligence. Artinya perusahaan itu bisa terbantu karena dilayani oleh sesuatu, seolah-olah ada pegawai yang melayani padahal pegawainya itu tidak ada. Nah, jadi artificial intelligence ini plus minus.
hari ini plus minus. Tetapi di perbankan kita menganggap itu juga sebagai risiko gitu. Risiko. Ada orang bertelepon di bank, tolong blokir kita ke rekening ini kita ke nomor rekening, muncul foto nasabahnya, dicek betul nasabah. Nah, tahu nasabah tersebut tak bertelepon, yang bertelepon dia pakai AI, boleh tak? Boleh. Coba, bagaimana kita memastikan bahwa itu adalah nasabah yang bersangkutan? Ya, kita harus menciptakan di dalam ada satu sistem yang bisa mendeteksi hal itu. Itu intinya. Kalau kita tidak membangun sistem yang mendeteksi itu bahaya, itu menjadi risiko buat kita. Ada positifnya, kita bisa menggunakan AI secara positif, tapi AI itu tuh bisa berbalik menyerang kita. Keluar nomor telepon, betul seolah-olah nasabah itu, padahal dia dapat telepon, kita nggak tahu caranya membajak seperti apa. Muncul DP foto. Jadi kita mesti menciptakan satu sistem yang bisa mendeteksi masalah AI tersebut. Jadi AI ini ya bisa membawa berkat, bisa juga membawa malapetaka gitu. Di satu pihak dia bisa membantu kita, di satu pihak bisa membawa malapetaka kalau kita salah kelola. Orang-orang yang tidak berintegritas di luar itu bisa memanfaatkan AI ini untuk membobol perbankan, bank itu bisa dibobol. Jadi intinya saya ulangi, otomatis bank harus menciptakan sistem di dalamnya yang bisa mengantisipasi AI ini apabila digunakan secara tidak baik oleh pihak-pihak di luar atau oknum-oknum tertentu. Oke? Saya kira itu aja. Terima kasih. Fakultas Sains dan Teknologi silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Priscilia Ngair, mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika semester 4. Bagaimana seorang pemimpin strategis menghadapi dilema ketika regulasi, kepentingan pemegang saham, dan kebutuhan masyarakat berada dalam posisi yang saling bertentangan? Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya gubernur berpertanyaan. Baik. Jadi pertentangan itu tidak ada sebetulnya. Tidak mungkin regulasi akan bertentangan dengan kepentingan yang lain. Kan regulasi itu selalu diatur oleh pemerintah. Kalau kita namanya otoritas jasa keuangan, OJK itu adalah kita sebut regulator, kita sebut sebagai regulator. Jadi selalu regulator itu menciptakan aturan, dia pro terhadap industri, tetapi dia pro juga terhadap masyarakat. Kira-kira begitu. Tetapi tentunya kalau kita sebut bertentangan tidak. Tetapi kalau kira-kira bergesekan mungkin ada bergesekan. Pada waktu tertentu misalnya ada regulasi, ternyata dari pihak masyarakat ini merasa bahwa regulasi itu tidak cocok dengan kepentingan masyarakat. Bisa saya bilang tidak cocok. Tidak cocok. Oke, gitu ya. Kenapa tidak cocok? Karena memang mungkin ada keinginan-keinginan tertentu yang dianggap regulasi ini, aturan ini membatasi. Oke? Kira-kira paham ya? Jadi mungkin ada aturan yang dianggap oleh masyarakat bahwa aturan tersebut sepertinya membatasi, sepertinya. Oke? Contoh, ambil contoh. Ini sebelumnya. Setiap orang yang mau terima kredit harus tidak memiliki kredit di bank lain. Sekarang namanya SLIK, Sistem Informasi Lembaga Keuangan itu. Bukan SLIK, Sistem Informasi Lembaga Keuangan. Oh, kalau dia ternyata ada kredit motor, oke? Saat dia mengajukan DP warung meminta kredit, ada kredit motornya lunas macet, nggak boleh dapat kredit. Nah, masyarakat kan bilang begini,
Itu kan kita pe motor, ini kan kita pe warung, beda dong motor dan warung, oke? Tetapi aturan mengatakan waktu itu kalau punya kredit tidak diperkenankan mengambil kredit usaha rakyat kalau dia ada kredit di tempat lain yang bermasalah. Aturan, oke, aturan. Tetapi masyarakat bilang, oh itu kan kredit motor, kita mengambil kredit for warung. Memang kita punya motornya lancar waktu itu, tapi hari ini kita ada warung, kita mau bikin supaya kalau kita punya warung lancar, kita mau angsur untuk kredit motor, betul nggak? Nah, tetapi regulasi mengatakan lain, bahwa ini boleh gitu. Nah, ini yang kita sebut, yang mungkin dipertanyakan tadi, kira-kira bagaimana nggak regulasi itu bertentangan kira-kira dengan kepentingan masyarakat. Dan bank di sini berdiri sebagai pihak yang diatur oleh regulator, diatur oleh pembuat hukum itu, ya kan? Nah, jadi di sini, ya bagaimana bank pertama prinsip harus taat terhadap regulator. Nah kita, walaupun contoh aturan tadi sudah dirubah, kita sampaikan ke regulator. Ini perkembangan di masyarakat ada perubahan gitu loh, Pak. Jadi kalau berbeda jenis usaha kemudian dia ada bermasalah di tempat lain, boleh gitu kredit. Nah, kita sampaikan ke regulator kita, Jadi dalam berbagai macam kesempatan kita sampaikan, rasa-rasanya aturan ini sudah tidak relevan, betul nggak? Mungkin aturan ini perlu ditinjau kembali karena banyak keinginan dari masyarakat kalau dia ada kredit bermasalah di bidang yang lain. Kalau dia mengajukan kredit untuk bidang yang lain, boleh. Kecuali dia motor macet, kalau dia mau minta kredit oto, jelas. Sedang motor nggak mampu angsur, bagaimana nggak mau minta kredit oto, ya kan? Tetapi kalau dia mau bikin warung, boleh dong, ya toh, biar dia motor macet. Tapi kalau dia ada warung yang macet, ya boleh dong. So tahu-tahu kasih warung macet, minta lagi kredit for warung, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau jenisnya berbeda, tolong diakomodir memungkinkan. Nah, sebagai regulator, setelah ada masukan, nanti dia rubah, misalnya dia rubah aturannya. Sehingga gesekan-gesekan tadi yang penanya sebutkan perbedaan itu bisa terminimalisasi. Dan ini memang selalu berkembang setiap hari karena masyarakat kan berubah-ubah. Maksudnya dinamika yang ada di masyarakat itu berubah. Demikian juga dengan kita di industri perbankan. Nasabah kita banyak keinginan hari ini. Nah, jadi kita selalu berkomunikasi dengan regulator sehingga setelah dia mendapat input dari industri, bukan industrinya punya masukan, nah dia akan menyesuaikan aturan-aturan itu dengan kepentingan industri. Karena tadi regulator itu dia harus pro industri maupun dia pro masyarakat. Industrinya harus bagus, tapi masyarakat juga harus berkembang. Nah, di sini memang keseimbangan yang harus diatur. Dan kita adalah pelaku dari industri tersebut. Oke, kita rasa itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirut atas pemaparan. Sayang sekali sesi tanya jawab harus ditutup walaupun antusiasme dari mahasiswa masih sangat tinggi mengingat kita terbatas waktu. Nah, sebelum saya kembalikan kepada MC, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Revino MPPS MM, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku Direktur Utama Bank Surgo. Dan ada pemberitahuan yang pertama, setelah ini mohon mahasiswa mengisi survei yang ada di info di WA grup info mahasiswa. Lalu ada juga pemberitahuan, ada apresiasi bagi para penanya yang telah bertanya tadi. Jadi bagi yang mereka belum bertanya, mohon maaf. Ada apresiasi dari BSG cabang Tomohon. Jadi bagi 6 penanya tadi, kalau mau buka rekening di BSG cabang Tomohon, ada dana awal yang disediakan di rekening tersebut. Tata caranya adalah teman-teman yang bertanya tadi memasukkan nama serta NIM,
nanti dari kampus yang akan langsung mengirimkan ke cabang BSG cabang Tomohon. Jadi kalau teman-teman mau pergi ke sana sudah ada data sementara di BSG Tomohon, begitu membuka rekening nanti klopkan data. Jadi sudah ada dana awal yang akan disediakan di rekening kalau teman-teman membuka rekening di BSG Tomohon. Khusus 6 orang penanya tadi, tidak dibuka lebih banyak ya, tidak ya, hanya 6 ya, hanya 6. Sudah tanya tapi memang hanya 6, mohon maaf ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dirut dan saya kembalikan kepada MC. Silakan. Luar biasa materi kuliah tamu kita di saat ini boleh berjalan dengan penuh baik. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Revino M. Pepa yang sudah memberi materi kita di saat ini. Dan sekarang kita sudah berada pada penghujung acara kita dan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih sekaligus doa tutup oleh Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Kepegawaian, Ibu Olviana O. Sumampau, SE, MSA. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini kami patut bersyukur kepada Tuhan tentunya yang boleh menuntun bahkan menyertai sehingga acara kuliah tamu semester genap tahun akademik 2025-2026 Universitas Sariputra Indonesia Tomohon boleh berlangsung dengan segala baik. Semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan puja ke nama Tuhan saja. Dan pada saat ini kami izinkan saya mewakili Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon dan Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Ibu Dr. Angela Adam, SEMM, menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemateri yang luar biasa pada saat ini, yang saya sapa dengan kasih Bapak Revino M. Pepa, yang boleh berkenan dengan kesibukan beliau, namun berkenan hadir pada saat ini. Ini suatu kesempatan dan penghormatan bagi kami yang sebesar-besarnya bagi Sivitas Akademika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon yang boleh mendatangkan Direktur Utama dari Bank Sudgo Cawang Manado. Dan kesempatan saat ini juga kami berterima kasih kepada yang kami kasihi yang selalu bersama dengan kami, Pak Dirut, yang saya sapa pimpinan cabang Bank BSG Tomohon, Ibu Lydia Dodokambe, bersama dengan saat ini hadir staf ahli Bapak Gary, yang dengan rombongan juga boleh bersama-sama dengan kita pada saat ini. Sekali lagi atas nama yayasan bahkan rektorat menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk antusias pada saat ini, dan kiranya apa yang boleh kita dapatkan pada saat ini itu dapat bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih juga Ibu Rektor, bahkan semua jajaran pejabat struktural yang boleh bersama-sama, bahkan terlebih kepada mahasiswa yang boleh hadir pada saat ini. Memang belum semua mahasiswa yang hadir pada saat ini kami batasi, karena kalau kami mengundang semua ini tidak cukup semua. Oleh karena itu mungkin di kesempatan selanjutnya boleh kita bersama-sama dalam kegiatan seperti ini. Dan pada saat ini izin sebelum saya akan menutup dengan doa, saya akan membacakan sebuah pantun. Makan nasi di pasar beriman, rasanya nikmat tiada tara. Bangga unsri kedatangan pimpinan BSG Jaya, mahasiswa pun sejahtera. Satu lagi, terakhir. Pergi ke pasar membeli sepatu, mampir sejenak di kantor BSG. Walau kuliah tamu dibatasi waktu, semoga ilmu Bapak tetap terjaga di hati kami.
dengan doa.